Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa bersama kami di sini. Kali ini obrolan kita mengenai sejarah yang cukup penting bagi umat muslim. Ya, tentang jihad yang dilakukan Rasulullah demi membela umat Islam atas ketidakadilan dan penganiayaan. Baiklah, telah hadir sama kita di sini teman-teman yang akan berbagi cerita seputar perjalanan jihad Rasulullah. Tentu saja inilah dia Adan, Artia, dan Virus. Apa kabar teman-teman? Baik, alhamdulillah. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian tentang tema kita kali ini? Temanya bagus ya, mungkin sebagian dari viewers kita ada yang memberikan informasi tentang perjalanan jihad Rasulullah. Baik, kalau begitu yuk langsung saja kita bahas. Oke, secara garis besar, gimana sih perjalanan jihad Rasul itu? Jihad Rasulullah ditandai dengan terjadinya beberapa peperangan. Wah, menarik nih. Peperangan melawan siapa? Ya, Rasulullah secara garis besar melawan tiga suku besar di dunia, yaitu melawan kafir, melawan Yahudi, dan melawan Romawi. Melawan kafir Quraisy ya? Setahu saya beberapa kali berperang. Perang apa saja? Diawali dengan terjadinya perang Badar, kemudian perang Uhud, perang Ahzab atau Khandaq, dan perang Hunain. Nah, di sela-sela peperangan yang terjadi tadi terjadi satu peristiwa penting lainnya, yaitu Fathul Makkah. Nah, bagaimana kondisi umat Islam saat terjadi peperangan tersebut? Setahu saya ada perang yang dimenangkan oleh kaum muslim. Namun juga ada perang yang tidak dimenangkan kaum muslim. Benar, Virus. Kaum muslim menang saat perang Badar, namun kalah saat perang Uhud, dan kembali saat perang Khandaq, namun kembali kalah saat perang Hunain. Penyebab kekalahan dari perang Uhud dan Khandaq atau sebenarnya berasal dari kelalaian pasukan muslim itu sendiri. Wah, kelalaian pasukan muslim. Coba jelaskan bagaimana persisnya. Saat perang Uhud, pasukan pemanah yang pada awalnya diperintahkan untuk menyerang pasukan muslim dari belakang, walaupun pasukan musuh sudah mundur, namun kemudian terlalu awal meninggalkan tempat penjagaan dan terbut menatap rampasan perang. Pasukan kafir Quraisy memanfaatkan kelalaian tersebut dengan menyerang kembali dari berbagai arah. Padahal awalnya pasukan muslim berhasil memukul mundur kaum kafir Quraisy. Wah, sayang sekali ya. Namun tentunya itu jadi pelajaran berharga ya bagi pasukan muslim. Betul, namun sayangnya kekalahan tersebut kembali terjadi pada zaman yang lain. Bagaimana tepatnya kalahnya pasukan muslim saat perang Hunain? Pasukan muslim yang telah memiliki 12.000 tentara merasa tidak mungkin kalah karena jumlah mereka yang jauh lebih besar dari perang-perang sebelumnya. Jadi mereka lemah. Ya, mereka lemah. Mereka tidak mengetahui bahwa pasukan lawan ternyata memiliki jumlah yang jauh lebih besar, yaitu 20.000 tentara. Baik, tadi sempat disinggung pula mengenai Fathul Makkah. Kejadian apa itu? Setahu saya, Fathul Makkah ditandai dengan masuknya Abu Sufyan ke dalam Islam, dan Rasulullah menerimanya dan menjadikan rumah Abu Sufyan sebagai tempat yang aman dan mulia. Abu Sufyan itu merupakan tokoh penting kaum kafir Quraisy kan? Benar. Namun kemudian Abu Sufyan menyatakan keislamannya kepada Rasulullah. Setelah ini Rasulullah merasa amat gembira sehingga berlari mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Sedikit tambahan, kemudian Rasulullah menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah dan sekitar Ka'bah. Nah, tadi selain perang melawan kafir Quraisy, tadi sempat disinggung tentang jihad melawan Yahudi dan Romawi. Perang melawan Yahudi disebut Perang Khaybar dan terjadi pada tahun 7 Hijriah. Perang ini dimenangkan oleh pasukan muslim dengan menduduki benteng kota Khaybar yang bernama Benteng Naim. Jihad melawan Romawi berlangsung dengan terjadinya Perang Mu'tah dan Perang Tabuk. Perang Mu'tah adalah perang pertama kaum muslimin di luar Jazirah Arab. Perang Mu'tah menyebabkan syahidnya 3 komandan perang, yaitu Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawaha. Dalam peperangan
Dalam perang ini pasukan muslim berjumlah 3.000 orang dan berhasil lolos dari bahaya maut setelah dipimpin oleh Khalid bin Walid dan berhasil kembali ke Madinah. Atas kehebatannya, Khalid bin Walid diberi julukan Saifullah yang artinya si pedang Allah. Setelah perang Mu'tah, terjadi perang Tabuk. Tabuk sendiri adalah nama tempat yang terletak di antara Hijaz dan Syam. Perang ini bermula dari keinginan kerajaan Romawi untuk menyerang negara Islam Madinah. Mereka mengumpulkan tentara di Syam dan beraliansi dengan kabilah Arab lainnya. Bagaimana kemudian persiapan Rasulullah menghadapi perang Tabuk ini? Mengingat Romawi beraliansi, tentu kekuatan mereka saat itu sangat besar. Rasulullah berhasil menghimpun 32 orang tentara dan ada 3 sahabat yang bersedia mengeluarkan biaya untuk pasukan tersebut. Namun jumlah biaya yang dihimpun hanya bisa membiayakan sekitar 10.000 orang tentara. Jumlahnya besar sekali ya, 30.000 orang. 30.000 orang dan ini merupakan pasukan terbesar sepanjang sejarah peperangan bangsa-bangsa Arab. Perang Tabuk ini merupakan perang terakhir selama hidup Nabi Muhammad. Lalu bagaimana perang Tabuk berlangsung? Kemungkinan besar pihak lawan sudah mengetahui pasukan muslim berjumlah sangat besar. Nabi dan pasukannya telah mencapai desa Tabuk dan bersiaga selama 20 hari. Namun pasukan lawan tak kunjung tiba. Kemudian Nabi pulang ke Madinah. Disebutkan tadi bahwa perang Tabuk merupakan perang terakhir Rasulullah. Tentu banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dari perjalanan jihad Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil juga mengetahui sejarah secara utuh. Pada saat perang Badar, Rasulullah berusaha mencegat Abu Sufyan untuk mengambil barang-barangnya. Walaupun kafilah ini tidak berhasil dicegat dan malah mengumpulkan pasukan, orientalis menuduh Nabi ingin merampas untuk merampas harta. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah sebelumnya harta benda kaum Muhajirin yang ditinggal di Mekah dirampas oleh kaum musyrikin Mekah. Mereka juga memaksa umat untuk angkat kaki. Tindakan Nabi Muhammad untuk mengambil harta kafilah tersebut merupakan imbalan atas kekejaman yang dilakukan kaum kafir terhadap dirinya, sahabat-sahabatnya dan juga kaumnya. Sebelum terjadi penjelasan ini, sebenarnya kaum Muhajirin telah melakukan usaha pengambilan harta pribadi mereka di Mekah sebanyak 7 kali. Sebagian orang hanya menilai pada saat Rasulullah melakukan pencegahannya saja ya. Padahal kejadian dan kekejaman yang dilakukan kaum musyrikin jauh lebih banyak. Lalu dari perbincangan kita tadi juga kita bisa melihat bahwa dalam peperangan tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya jumlah prajurit, tetapi justru lebih ditentukan pada kekuatan rohani masing-masing. Itu keteguhan hati dan ketabahan serta kegembiraan kaum muslimin menghadapi musuh merupakan salah satu faktor pendorong terlaksananya taktik dan strategi membawa kemenangan. Selain itu, komandan perang harus siap menghargai sikap dan tindakan anggotanya, karena untuk berperang memerlukan kegigihan dan keberanian untuk mempertahankan diri. Dan jangan lupa pertolongan Allah dalam peperangan tersebut. Pertolongan tersebut adalah kalanya berupa malaikat yang membantu pada saat perang Badar, atau pernah juga berupa datangnya angin topan yang ditiupkan ke arah pasukan musuh pada saat perang Ahzab. Lalu terhadap tawaran perang Rasulullah selalu mengutamakan agar orang-orang yang belum memeluk Islam mendapatkan hidayah. Poin utamanya bukan mendapatkan harta rampasan perang ya. Harta rampasan perang malah beberapa kali menjadi penyebab kekalahan karena pasukan mengingkari komando seorang pemimpin yang cerdas serta teliti yang produktif pada saat perang Uhud. Pasukan penjaga lebih awal meninggalkan tempat penjagaannya sehingga musuh menyerang balik dalam kondisi pasukan yang tidak siap. Dalam peperangan tadi, ada beberapa wanita yang ikut berjihad. Salah satunya adalah Ummu Imarah.
yang beliau menyelamatkan jiwa Rasulullah sampai meninggal. Kaum wanita juga dapat berperan besar dalam mensukseskan dakwah. Terlukanya jasad Rasulullah dalam perang Uhud juga menyadarkan seorang muslim bahwa tidak tertutup kemungkinan mereka pun akan mengalami gangguan fisik yang mengakibatkan terancamnya jiwa dan raga mereka. Dalam memimpin perang, Rasulullah merupakan pemimpin yang berani. Rasulullah selalu berada di barisan paling depan kecuali jika para sahabatnya meminta supaya beliau memberi komando dari belakang. Banyak sekali sebenarnya pelajaran yang bisa diambil pribadi Rasulullah yang pemaaf, karena setelah kota Mekah dikuasai kembali, Rasulullah memaafkan dan membebaskan mereka dari segala bentuk balas dendam. Wah, menarik sekali ya. Baik teman-teman, terima kasih atas perbincangan yang tentunya menambah ilmu ini. Demikian kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih semuanya.